Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, kesempatan sehingga bisa melaksanakan yang menjadi rutinitas kita setiap hari, khususnya kita di Kemenak Toli-Toli TV dalam acara Bincang-Bincang Santai. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabi besar Nabi Muhammad SAW serta keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Baik, di acara Bincang Santai ini alhamdulillah di depan saya telah hadir Bapak Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Toli-Toli. Mohon izin kami sebutkan namanya Bapak Haji Jumade Sarjana Agama. Bagaimana kabarnya, Pak? Ya, alhamdulillah. Iya, Sehat walafiat. Iya. Jadi dalam acara Bincang Santai ini kita akan membahas tentang peran Kementerian Agama dalam pencegahan stunting. Ya. Jadi begini, Pak. Di Kabupaten Toli-Toli ini sesuai data yang kami dapatkan ini dari tim percepatan penurunan stunting ini ada 29% Pak anak di Kabupaten Toli-Toli mengalami stunting. Ya, dari data itu sebenarnya yang mempunyai tugas itu adalah kita semua, termasuk kita di Kementerian Agama. Selaku Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama, apa yang menjadi peran dari Kantor Kementerian Agama itu, Pak, dalam hal pencegahan stunting? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sahabat-sahabat Kemenak wabarakatuh. Toli-Toli TV yang saya hormati dan sama-sama berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan, keafiatan dalam melaksanakan kegiatan aktivitas rutinitas kita. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, dalam acara Bincang-Bincang Santai pada pagi hari ini, alhamdulillah saya diundang sebagai narasumber dengan tema peran Kementerian Agama, ya khususnya Kabupaten Toli-Toli terkait upaya pencegahan stunting yang ada di Kabupaten Toli-Toli. Sahabat Kemenak Toli-Toli TV yang sama-sama berbahagia, ya, sebelum saya menyampaikan terkait peran Kementerian Agama dalam pencegahan stunting yang ada di Kabupaten Toli-Toli, menurut informasi ya angkanya cukup tinggi, yaitu 20% ya. Ya, 29%, Pak. 29% kasus yang terjadi di Kabupaten Toli-Toli. Nah, oleh sebab itu perlu saya sampaikan bahwa stunting itu sesungguhnya adalah gagal tumbuh pada anak, ya balita di bawah usia 5 tahun akibat kurang gizi dalam waktu yang lama, ya, sehingga terjadi yang namanya stunting. Nah, terkait peran Kementerian Agama khususnya di Kasih Bimbingan Masyarakat Islam di MAIS Kemenak Kabupaten Toli-Toli, tentu punya peran penting untuk mencegah stunting itu dengan sebuah program, sebuah program yang namanya bimbingan perkawinan, BINWIN. Bimbingan perkawinan ini
sebagai sebuah program Kementerian Agama di bawah kegiatan bimbingan masyarakat Islam. Ya, bimbingan masyarakat ini, BINWIN ini, pranikah itu sesungguhnya ada dua kegiatan. Ada kegiatan reguler yang dilakukan oleh KUA dan ada yang dilakukan oleh kantor Kementerian Agama. Dalam hal ini dilaksanakan oleh bimbingan masyarakat Islam. Sahabat Toli-Toli TV yang sama-sama berbahagia, ya, terkait dengan pencegahan stunting ini, ya, menurut data dari WHO di tahun 2020 bahwa salah satu penyebab ya terjadinya stunting ini karena diawali dengan pernikahan di usia dini. Ya. Kemudian yang kedua, menurut KPI, ya, KPI itu adalah Koalisi Perempuan Indonesia, ya, menyampaikan bahwa 1 dari 8 wanita Indonesia, ya, telah melakukan pernikahan di usia dini di bawah usia 18 tahun. Nah, jadi 1 dari 8 wanita itu sudah melakukan perkawinan di bawah usia 18 tahun. Padahal amanah undang-undang, ya, amanah undang-undang nomor 16 tahun 2019 sebagai undang-undang mengatur tentang batas usia perkawinan itu 19 tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi pria. Ya. Nah, tentu ya ada dampak yang terjadi manakala dilakukan perkawinan itu di usia dini. Ya, yang pertama, ya, yang pertama adalah angka kematian bayi dan ibu. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah gangguan kesehatan. Kemudian yang ketiga, tingginya angka putus sekolah. Ya, seyogyanya anak di 18 tahun ke bawah itu, ya, seharusnya dia melakukan kegiatan proses belajar mengajar. Tetapi ya nyatanya di usia ini banyak yang melakukan perkawinan dini, ya. Sehingga karena ini dilakukan di usia dini, maka salah satu dampak yang muncul ya seperti yang kita bahas pada kesempatan ini, yaitu terjadinya stunting. Ya, yang semakin tinggi jumlahnya, semakin banyak atau semakin melonjak angkanya. Karena kenapa hal itu terjadi? Karena di usia di bawah 19 tahun, ya, di usia 18 tahun itu, ya, atau di 18 tahun ke bawah, ya, tentu ya calon pengantin ini asupan gizi masih sangat kurang. Ya, semasa dia hamil. Kemudian yang kedua, kematangan psikologinya dan organ produksi belum mapan, belum siap. Ya. Kemudian bagi anak-anak yang melakukan perkawinan di usia dini, tentu pengetahuan dan pengalaman pola asuh yang sangat kurang, ya, yang kurang benar, sehingga terjadi yang namanya kasus stunting itu. Bahkan ya BKKBN menurut data wanita Indonesia, ya, 37% ya mengalami anemia. Itu sebelum hamil. Nah, setelah hamil naik menjadi 48%. Ya.
akibatnya bayi yang ada di dalam kandungan itu ya tidak subur. Iya. Nah, sehingga mengakibatkan yang namanya stunting. Iya. Ya. Maka oleh sebab itu ya di tahun 2022 ini Bapak Menteri Agama bekerja sama dengan BKKBN ya BKKBN meluncurkan sebuah program pendampingan, konseling dan pemeriksaan kesehatan ya 3 bulan pra pernikahan Iya. sebagai wujud untuk mengantisipasi atau mencegah ya stunting dari hulu ya Iya. dari hulu, Pak, ya, ya. pencegahan dari hulu ya saya kira seperti itu Iya. untuk sementara. Ya, tadi ada disampaikan juga Pak, ada Bapak bahasakan bahwa salah satu program Kementerian Agama itu adalah bimbingan perkawinan. Ya. Iya, dalam bimbingan perkawinan itu kan ada di bagi yang reguler yang harusnya dilakukan dari KUA atau Iya. dengan dari seksi bimbingan masyarakat Islam itu sendiri Pak ya. Ya. Jadi kalau apa sebenarnya yang dilakukan pada bimbingan perkawinan itu Pak, kegiatan-kegiatan apa yang biasa dilakukan di bimbingan itu Pak? Ya, baik. Jadi begini, terkait dengan pelaksanaan pernikahan, Iya. ya itu dilakukan lebih awal. Iya. Pelaksanaan bimbingan perkawinan Iya. pranikah. Pranikah. Iya. Pranikah. Tadi saya sampaikan bahwa ada 2 metode yang Iya. dilakukan oleh Kementerian Agama, ada binwin secara reguler Reguler, yang dilakukan iya. oleh KUA KUA, iya. ya di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Kabupaten Toli, Toli. iya. Nah, kemudian ada juga program terbatas Iya. ya yang diprogramkan oleh pemerintah melalui bimbingan masyarakat Iya. Islam. Nah, ini program di Bimais ini terbatas. Iya. Ya. Hanya dilakukan 7 kali, 7 kali. kegiatan binwin Iya. terbagi di 10 kecamatan. 10 kecamatan ya. Sehingga ada beberapa kecamatan kita gabung pesertanya. Iya. Kemudian kita lakukan pembimbingan. Pembimbingan yang dilakukan di situ adalah yang Iya. diundang sebagai peserta, Iya. ya, yaitu ya, peserta yang sudah mendaftar di KUA. Oh iya, Ya, iya, di sudah KUA. mendaftar di KUA Pak ya, ya. Di KUA. Setelah itu kita melakukan sebuah program bimbingan itu. Iya. Ya. Di dalam kegiatan bimbingan itu Iya. ada beberapa pemateri atau narasumber yang kita Narasumber. undang. Iya, iya, iya. Ya, yaitu ya ada dari BKKBN. BKKBN. Iya. Kemudian yang kedua ada dari Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan ya. Iya. Ini terkait untuk memberikan pemahaman bagi Iya. calon pengantin ya di dalam ya melaksanakan perkawinan itu betul-betul sesuai dengan perencanaan. Iya, iya. Perencanaan sesuai dengan program BKKBN. BKKBN. Kemudian terkait dengan kesehatan betul-betul diberikan pengetahuan, Iya. diberikan sosialisasi Iya. terkait dengan kesehatan kedua calon pengantin. Calon pengantin. Jadi tadi disampaikan bahwa menghadirkan peserta berarti di situ harus ada kerjasama dengan KUA itu sendiri Pak ya. Ya, betul. Ah, Jadi tadi saya sudah sampaikan bahwa program yang dilaksanakan oleh bimbingan masyarakat hanya 7 kali dalam setahun. 7 kali setahun Pak ya. Setahun itu sangat terbatas. Ya tentu peserta yang diundang itu adalah peserta-peserta yang sudah ya, mendaftar di KUA. Di KUA. Ya di KUA. Ya kemudian program bimbingan perkawinan ya secara reguler itu adalah dilaksanakan di KUA. Di KUA ya. Ya yang melakukan bimbingan itu adalah KUA di mana Catin itu Iya. ya peserta itu mendaftar. Mendaftar ya. Jadi setiap ada yang mendaftar itu ya dijadwalkan untuk dilakukan wajib hukumnya untuk didaftar sebagai peserta mengikuti bimbingan perkawinan. Ya di situ ada
penasihatan perkawinan Oh, iya. dalam rangka untuk menjadikan nanti keluarga sakinah mawaddah warahmah. Ya. Jadi di KUA itu apakah juga menghadirkan narasumber dari yang seperti Bapak sampaikan tadi, harus ada dari BKKBN atau dari Dinas Kesehatan, atau hanya dilakukan oleh KUA itu sendiri itu, Pak? Iya, betul. Jadi baik yang dilakukan oleh BIMAIS maupun yang dilakukan oleh KUA Ya. itu mengundang dari narasumber ya, dari BKKBN. Kalau BKKBN itu tersedia di kecamatan Di masing-masing, kecamatan masing-masing, ya ya. maka itulah yang dihadirkan untuk iya. melakukan bimbingan. Bimbingan. Nah, kemudian narasumber yang berikut adalah ya kesehatan dari Dinas Kesehatan kecamatan ya di setiap kecamatan masing-masing. Iya. Jadi KUA ya di samping Bapak penghulu yang memberikan nasihat perkawinan, Iya. nah, juga melibatkan tenaga-tenaga dari BKKBN dan iya, kesehatan. iya. Iya. Tadi Bapak sampaikan juga bahwa untuk batas usia pernikahan itu kan sudah diatur dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pak ya. Iya. Untuk usia pernikahan untuk laki-laki umur 19 tahun, Pak ya. Untuk Iya, 19 tahun. untuk perempuan 19 tahun 19 juga, Pak. tahun. Memang masih ada, Pak, yang menikah di bawah umur itu, Pak. Iya. Baik. Jadi tadi saya sudah sampaikan bahwa berdasarkan data Iya. ya dari KPI, yaitu Koalisi ya Perempuan Indonesia, menyampaikan bahwa 1 dari 8 ya wanita Indonesia itu sudah melakukan perkawinan di bawah usia 18 tahun. Ya, dan ini jumlahnya besar. Maka oleh sebab itu ya kami menyampaikan kepada seluruh masyarakat ya yang ada, yang tersebar di Kabupaten Toli-Toli di 10 kecamatan agar supaya kasus stunting ini kita cegah, atau kalau perlu stunting ini tidak lagi muncul di Kabupaten Toli-Toli, maka perlu ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Ya, yaitu pencegahan dari hulu. Dari hulunya, dari hulu. Di mana bagaimana caranya kita mencegah dari hulu? Ya, tentu awalnya adalah di mana seseorang itu mau memulai yang namanya membangun rumah tangga yang baru. Rumah tangga yang baru. Nah, sebelum kita melakukan perkawinan atau membangun keluarga yang baru, maka ketentuan-ketentuan yang telah diatur ini supaya para masyarakat yang ada di Kabupaten Toli-Toli dicermati, dianalisa dengan baik dan dipatuhi. Salah satu diantaranya dari faktor umur. Faktor umur. Di mana undang-undang tadi sudah menyampaikan bahwa 19 tahun bagi wanita dan 19 tahun usia bagi laki-laki yang diperbolehkan untuk melakukan perkawinan. Nah, kalau ada yang terjadi ya di bawah usia 18 tahun atau 19 tahun, bukan berarti perkawinan itu tidak boleh, tetapi ada jalur administrasi yang harus dilakukan. Ya, seperti umpamanya kalau di usia di bawah 19 tahun itu harus ada surat rekomendasi dari pengadilan. Jadi ada namanya sidang dispensasi. Tentu ini bukan berarti memberi peluang yang seluas-luasnya bagi usia di bawah 19 tahun. Ini ini untuk agar supaya membatasi terjadinya kasus perkawinan di usia dini. Karena
perkawinan di usia dini itu adalah merupakan salah satu penyebab terjadinya kasus stunting yang semakin hari semakin besar jumlahnya. Iya. Banyak fenomena saat ini tuh Pak, banyak orang tua yang mau menikahkan anaknya cepat Pak, sampai belum mencukupi umur 19 tahun, tapi mereka kadang malas untuk minta surat dispensasi itu. Baik, jadi terkait dengan pernikahan, ya, pernikahan sesungguhnya perlu kita berikan sosialisasi yang lebih luas lagi terkait dengan pelaksanaan pernikahan. Ya, pernikahan. Memang kita kita sadari bahwa ada beberapa kasus yang terjadi di kalangan masyarakat terkait dengan perkawinan ini. Ada yang perkawinan di bawah umur karena tidak dilayani di KUA, sehingga dia tetap melangsungkan tanpa tercatat. Kemudian ada juga orang yang melakukan perkawinan tanpa melapor di KUA sekalipun. Sesungguhnya dia sudah sah untuk melakukan perkawinan. Secara hukum. Untuk mengantisipasi ini, perlu sosialisasi, perlu pendidikan yang sangat menyebar ke masyarakat terkait aturan-aturan yang mengatur tentang pernikahan. Karena mungkin masyarakat maunya simple, cepat ini, tetapi tidak semua yang cepat itu, tidak semua yang mudah itu dia lakukan tanpa ada hal-hal yang menjadi penyesalan di kemudian hari. Karena ini terkait dengan regulasi yang ada. Salah satu di antaranya, kalau peristiwa perkawinan itu dilakukan tanpa terdaftar dan tercatat di KUA, ini ada resiko yang terjadi. Ada resikonya. Salah satu di antaranya, satu, tidak terdaftar di KUA. Nah, kalau tidak terdaftar di KUA, ketika si calon pengantin ini membutuhkan administrasi tentang kependudukan, tentang masa depan anak, kemudian kebutuhan hidup orang tua, ini nanti akan terkendala. Contoh, ketika anak itu mau melakukan di usia umpamanya 12 tahun, orang tuanya mau mendaftarkan untuk masuk sekolah di TK maupun di SD, maka di saat dia mendaftar tentu membutuhkan administrasi kependudukan, antara lain akte kelahiran. Nah, akte kelahiran ini tidak bisa keluar tanpa ada yang namanya kartu penduduk. Kartu penduduk, kalaupun kartu penduduk itu ada, tentu diminta lagi kartu keluarga, kakaknya. Nah, kakak itu tidak akan muncul, tidak terbit di catatan sipil kalau tidak ada surat yang namanya buku nikah. Buku nikah. Jadi buku nikah itulah sebagai prasyarat untuk pengurusan kakak. Kemudian buku nikah, kemudian kakak, keluar yang namanya akta kelahiran. Itu salah satu contoh. Kemudian contoh yang lain, ketika orang tua, ini untuk kepentingan orang tua, ketika dia membutuhkan surat menyurat, saat ini ada yang namanya program di Kementerian Agama yang namanya haji, program haji. Haji
Ya, salah satu juga persyaratannya adalah harus memiliki buku nikah. Iya. Nah, bagaimana caranya mau mendapatkan buku Iya, nikah kalau tidak terdaftar di KUA? KUA, ya betul, Iya, Pak. iya, seperti itu. Yang terakhir ini, Pak, Ya. ada banyak masukan, banyak kalau menikah di KUA itu memang ada administrasi tersendiri itu, Pak. Maksudnya ada apakah beban berapa yang harus dibayar, apa bisa disampaikan kepada masyarakat, Pak? Baik. Jadi terkait dengan pernikahan ya atau pencatatan di KUA, ya memang ada beberapa persyaratan administrasi. Ya, kemudian ada persyaratan biaya. Ya. Ya, terkait dengan biaya yang di KUA, perlu saya sampaikan bahwa ya khususnya seluruh masyarakat Kabupaten Toli-Toli, kalau mau melakukan pendaftaran perkawinan memang betul ada biaya. Ya, tapi biaya itu ada manakala dilakukan di luar kantor KUA. Di luar kantor, ya, Pak ya? Di luar kantor. Umpamanya kebiasaan kita, adat istiadat kita itu ya melakukan akad nikah itu di rumah masing-masing. Di rumah masing-masing. Nah, kalau dilakukan di rumah masing-masing butuh biaya administrasi. Ya, biayanya itu 600.000. 600.000 itu, Pak ya. 600.000. Kemudian itu seyogyanya masyarakat itu membayar sendiri. Ke KUA itu, Pak ya. Di bank. Oh, di bank, Pak ya. Di bank. Boleh di KUA kalau ada fasilitas untuk kerjasama dengan bank. Atau di kantor pos juga boleh. Jadi ya seharusnya seluruh calon pengantin itu atau yang mewakili ya silakan bayar masing-masing. Masing-masing, Pak ya. Berarti tidak pakai perantara lagi itu, Pak ya. Tidak lagi dilakukan minta perantara. Iya, perantara. Karena saat ini ya semua terbuka. Terbuka, betul. Ya, dan mudah. Iya. Mudah untuk dilakukan. Tidak ada lagi yang sulit. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan biaya administrasi ini, administrasi ada juga yang gratis. Oh, gitu, Pak. Ya, tidak dipungut biaya. Ya, tidak dipungut biaya manakala ya pelaksanaan akad nikah itu dilakukan di KUA. Di KUA, ya. Di KUA. Jadi kalau tidak mau bayar 600.000, ya silahkan mendaftar di KUA. Kemudian pelaksanaan akad nikahnya, prosesinya itu di KUA. Di KUA. Ya, insya Allah tidak bayar. Oh, begitu, Pak ya. Ya, kalau ada yang bayar ya boleh diinformasikan ke Bimais Kabupaten Toli-Toli. Nah, cuman ya masyarakat kita masih merasa risih, merasa tabu kalau melakukan akad nikah di KUA. Ya, karena masih ada persepsi di kalangan masyarakat kita kalau kawin di KUA itu ya ada hal-hal yang kurang bagus. Padahal sesungguhnya tidak seperti itu. Ya, tidak semua orang yang kawin di KUA itu adalah ya mendesak, atau keterpaksaan, atau terpaksa. Ya, sekarang ini ya pemerintah sangat terbuka untuk melayani seluruh masyarakat. Betul. Ya, masyarakat. Ya, selama administrasi itu terpenuhi, ya insya Allah boleh kawin di KUA, boleh juga di rumah masing-masing. Di rumah masing-masing, ya terbuka, Pak ya. Jadi intinya tadi apa yang disampaikan ketika ada calon pengantin yang ingin menikah di rumah masing-masing itu ada administrasinya dan itu di store sendiri melalui bank, kantor pos atau di tempat-tempat yang telah ditentukan. Nah, sedangkan ketika menikah di kantor urusan agama dimanapun berada, tidak pakai biaya, Pak ya. Hasilnya gratis di situ. Gratis. Ya, jadi kita masuki di penghujung acara, Pak. Ada mungkin closing statement yang bisa disampaikan kepada pendengar, Pak. Baik, di akhir bincang-bincang santai kita pada kesempatan ini terkait dengan peran Kementerian Agama ya dalam mencegah stunting, ya, atau dengan kata lain
stop stunting Stop stunting. dengan mencegah pernikahan dini. Iya. Jadi saya tentu menghimbau kepada seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Toli-Toli. Ya, mari kita sama-sama menjadikan pernikahan ini sebagai sunnah Rasul. Ya, bukan semata-mata karena mau melumpahkan dan kebutuhan syahwat, tetapi ini adalah betul-betul karena sunnah Rasul. Nah, kemudian yang kedua, mari kita membangun ketahanan keluarga. Ya, yang terakhir ingin saya sampaikan, mari kita cegah stunting yang terjadi khususnya di Kabupaten Toli-Toli. Ya, kita mulai dari hulu, bukan semata-mata kita laksanakan pencegahan ini melalui dari hilir. Karena kalau dari hilir itu saya kira bagus tapi tidak maksimal. Ya, di mana pencegahan stunting itu dari hulu, yaitu dimulainya ketika orang mau membangun keluarga, dalam artian bahwa ketika orang itu mau melakukan pernikahan. Maka disitulah kita harus menjaga dan mengantisipasi terjadinya stunting. Ya, salah satu diantaranya peran Kementerian Agama itu melakukan program bimbingan perkawinan pranikah. Ya, untuk menyampaikan salah satu diantaranya usia yang boleh melakukan akad nikah itu, perkawinan itu, yaitu di usia 19 tahun, baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Sahabat Kemenak Toli-Toli TV, insya Allah kita akan melanjutkan bincang-bincang santai ini dengan narasumber yang lain. Dan yang terakhir kami ucapkan banyak terima kasih untuk narasumber Bapak Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam. Baik, terima kasih. Kementerian Sama-sama. Agama. Insya Allah kita semua dalam lindungan beliau Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sahabat Kemenak Toli-Toli TV, dengan berakhirnya closing statement tadi, maka berakhirlah kegiatan kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik.